Bab ke-334. Mah, emang beneran Kaken belok? Hah? Zizi kaget dengan pertanyaan anak gadisnya. Alisnya saja sampai berkerut. Belok kemana? Yaitu, pelangi. Hah? Pelangi? Zizi tak paham. Zara jadi gemas. Ih, itu loh mah, yang pedang-pedangan. Cowok suka sama cowok. Astagfirullah. Zizi mengelus dadanya. Wajahnya malah syok berat. Kamu tahu dari mana? Siapa yang bilang begitu? Ian? Zahian? Zizi langsung mengedarkan pandangan. Mencari sosok Zahian, atau setidaknya Rik. Mas! Ian! Panggilnya dengan suara keras. Papa! Ian! Rik muncul lebih dulu karena suara panggilan Zizi yang kedua lebih keras. Ada apa? Sih, Yang? Mas lagi mandi loh. Ujar lelaki yang masih pakai handuk di bawah pinggangnya dan rambut masih setengah basah dengan sedikit busa sampo. Astaga, Mas, ngapain keluar begitu? Itu loh, rambutmu aja masih ada busanya. Walau mengomel, Zizi terkekeh juga. Lah, kamu kan manggil tadi, Mah. Karena ada Zara, Rik mengganti panggilan Jetima. Ada apa sih? Mah, pakai manggil-manggil kenceng gitu. Kirain tadi ada apa gitu. Selesain dulu ajalah, Mas. Suruh Zizi yang tak tega. Nanti kalau udah selesai mandi, baru kesini. Zizi nyengir. Maaf ya. Rik pergi. Kini giliran Zahian yang muncul. Mama tadi manggil. Iya, sini duduk. Suruh Zizi sambil menunjuk sofa di sebelah dengan pandangan. Zahian duduk dengan malas. Melihat ada Zara di sana. Dia yakin pasti abis ngadu. Tapi tenang. Zahian udah siapin 1000 pembelaan dan alasan. Ada apa? Mah, tadi Zara bilang, kalau kena sekretaris papa itu belok, LBGT. Benar begitu? Kamu tahu dari mana? Oh, itu. Zahian nyengir. Aku nggak bilang gitu, Mah. Heh, muncung lu tuh ya. Baru tadi sore lu bilang, udah amnesia aja, lu. Zara yang kesal menunjuk-nunjuk kembarannya. Kapan gua bikin statement kalau Om Ken belok? Gua cuma menduga. Lu pikir deh, cowok normal mana yang sampai seusia Om Ken kagak pacaran? Fisik oke, kerjaan oke, mobil punya, masa kagak ada cewek yang mau? Masa dia nggak ada cewek? Kalau sampai kagak pacaran, kagak punya istri, ya pasti belok. Apalagi coba? Zara masih manyun. Zahian cuek, sementara Zizi geleng-geleng kepala. Situasi ruang tengah itu mendadak panas gara-gara satu pertanyaan konyol. Tak lama, Rik keluar dari kamar mandi. Kali ini sudah rapi dengan kaos dan celana santai. Rambutnya masih basah, tapi busa sampo sudah hilang. Oke, sekarang ceritain. Ada apa? Rik menepuk tangan, duduk di kursi. Matanya bergantian menatap Zara dan Zahian. Pah, bener nggak kalau Kaken nantu pelangi? Tanya Zara mengulang. Rik hampir tersedak napasnya. Pelangi gimana? Orang dia itu manusia kok dibilang pelangi. Ih, papa. Maksud Zara tuh, yang cowok suka sama cowok. Gitu, bukan pelangi beneran. Zara makin manyun. Tadi mamanya yang bikin jengkel karena nggak ngerti maksudnya. Sekarang, papanya. Iya ya. Kamu tahu dari mana? Papa aja nggak tahu kalau dia LBGT. Ujar Rik terdengar serius. Wah, gawat nih. Bisa diprospek nih papa sama Ken. Kalau bener dia begitu. Rik lalu mengambil gawainya. Bentar,
Coba papa konfirmasi dulu sama orangnya. Sambungnya sambil menelpon. Otomatis, Zara dan Zayan panik. Pak, ngapain pakai telepon orangnya segala? Terlambat. Panggilan sudah dijawab. Halo, Ken? Apa benar kamu pelangi? Belok? Enggak normal? LBGT? Tanyanya sambil melirik Zayan dan Zara bergantian. Hah? Gimana? Pak Ali? Ini, anak-anakku. Zara dan Zayan bilang begitu. Papa? Seketika, Zara memekik. Bisa-bisanya sang papa mengadu dengan menyebut namanya juga. Loh, tadi kamu bilang begitu kan? Papa cuma konfirmasi orangnya langsung. Ih, Papa, Zara nggak bilang gitu kok. Tadi kan Zara cuma nanya. Jerit Zara dengan kedua pipi yang sudah memerah. Zayan tuh yang bilang begitu. Tunjuknya pada Zayan. Zayan buru-buru menyela. Bukan. Pak, aku nggak bilang gitu persisnya. Aku cuma mikir aja. Logis kan? Cowok seganteng, sekeren, sekaya Om Ken kok nggak punya pacar? Nggak nikah juga. Jadi itu cuma dugaan aja. Nah, kamu dengarkan. Ken, coba kasih pendapat. Ini anak-anakku kenapa jadi mikir begitu? Saya juga nggak tahu, Pak. Ken malah terkekeh pelan, lalu dia ingat sore tadi. Oh, iya. Saya ingat. Tadi sore mereka nanya macam-macam. Pacar, istri, dan lain-lain. Mungkin karena itu jadi mereka mikirnya begitu. Erik melirik kedua anaknya. Kalian ngapain sih? Nanya-nanya hal pribadi? Papa sama mama aja nggak pernah loh. Itu bikin orang lain nggak nyaman. Maaf. Zara dan Zayan menjawab serentak. Maaf ya, Om Ken. Seru Zayan agar yang di sebelah sana dengar. Tadi cuma nanya basa-basi doang kok. Bukan maksud bikin Om Ken gak nyaman. Iya, gak apa-apa. Sekarang tahu kan kalau Om gak normal. Maksudnya, gak pelangi. Masih normal. Sahut suara dari Salma sambil terkekeh-kekeh. Ya udah, aku tutup teleponnya ya. Maaf dah ganggu waktumu, Ken. Erik mengakhiri panggilan. Ia berganti menatap kedua anak kembarnya. Dengar ya, jangan asal membuat pemikiran sendiri. Jangan asal bicara hanya berdasarkan praduga. Seorang yang gak pacaran atau menikah di usia yang cukup matang, itu bukan berarti dia belok. Banyak orang kayak gitu. Mungkin dia sibuk kerja. Mungkin juga pernah trauma. Atau dia nunggu yang benar-benar cocok. Bukan berarti langsung dicap aneh. Iya, Pak. Maaf. Zara hendak menyela, tapi Zizi sudah ikut bicara. Sudah. Sekarang udah tahu kan kalau kena normal. Dan kalian, jangan asal nuduh atau ambil kesimpulan hanya karena kekepoan kalian. Mengerti? Iya. Maaf. Zayan menunduk. Bagus. Erik menepuk lutut, lalu berdiri. Mama sama papa gak mau dengar hal begini lagi. Kalian harus dapat hukuman. Mata Zara dan Zayan langsung melebar. Hukumannya, malam ini, kalian nyuci piring. Nanti mama yang bakal kasih tugas Mboksum buat ngawasin. Zara dan Zayan saling pandang. Pandangan kesal satu sama lain. Tapi, akhirnya mereka mengangguk lesu. Begitu masuk kamar dan pintu tertutup, Zizi justru menoleh dengan tatapan serius. Mas, tapi, kalau beneran gimana? Kalau Ken itu beneran belok? Aku tuh gak rela loh kalau pelakor kita ternyata laki-laki. Aduh, Mas, aku gak bisa bayangin. Erik mematung, lalu menepuk jidatnya keras-keras. Ya Allah, Yang, kamu malah ikutan mikir ke sana. Kok bisa-bisanya bayangin yang begituan?
Pelakor aja udah ngeli. Ini malah pelakor cowok. Astaga. Zizi malah cemberut. Iya kan aku takut. Ken tuh ganteng juga. Mas kan sering berduaan sama dia. Kalau beneran belok gimana coba? Erik mendengus, lalu mencita kepala istrinya. Mas sengaja milih sekretaris cowok biar kamu gak kepikiran macam-macam. Ini malah... Zizi akhirnya terbahak, menutupi wajah dengan bantal. Hehehe, iya deh, Mas. Maaf, maaf. Bisiknya menjulurkan lidah. Di sisi lain, sebuah ballroom hotel masih ramai setelah acara para dokter muda. Musik lembut mengalun, meja-meja masih penuh dengan gelas dan makanan sisa. Adam baru saja melangkah keluar, berniat menelepon istrinya. Namun langkahnya terhenti. Pandangannya langsung tertuju pada Cecil, yang ternyata masih di area lobi. Seorang pria muda, mungkin dokter baru juga atau teman kerjaan istrinya, sedang berdiri di hadapan Cecil sambil membawa setangkai mawar merah. Bu Cecil. Suara pria itu lembut, penuh keberanian. Sejak pertama melihatmu, aku langsung jatuh hati. Izinkan aku menyampaikan perasaan ini. Aku suka padamu. Jadilah pacarku. Beberapa orang di sekitar bahkan menoleh. Adam terpaku, nyengir kecil. Wah, ada juga yang naksir istriku. Padahal galaknya ampun-ampunan. Cecil sendiri jelas-jelas terkejut, lalu wajahnya berubah dingin. Kamu ini ngomong apa? Hah? Serius, Bu Cecil? Aku nggak main-main. Pria itu makin maju, menyerahkan bunga. Cecil mendengus, lalu dengan cepat menyambar bunga itu. Bukannya menerimanya dengan manis, malah plak. Bunga itu dipukulkan ke kepala si pria. Aduh! Pemuda itu meringis. Kamu ini masih muda, sudah kerja keras belum? Sudah belajar benar belum? Daripada buang-buang waktu layu perempuan yang jelas lebih tua, lebih baik belajar dulu. Saya ini sudah menikah. Mengerti? Pria itu terdiam malu. Cecil menatapnya tajam, lalu menoleh ke samping. Matanya langsung membelalak. Adam berdiri di sana, nyengir lebar seperti menonton drama gratis. Dokter Adam! Seru Cecil ketus. Ngapain jadi penonton begitu? Bukannya kesal lihat istri dirayu pria lebih muda juga. Sambungnya berseru sambil mendekat, langsung merangkul suaminya dan menariknya pergi. Adam sempat melambaikan tangan kecil ke pria muda itu, seolah berkata gidlak. Bro. Dalam perjalanan, Cecil mendengus berkali-kali. Ya ampun, Mas. Kok bisa ada anak muda kurang kerjaan begitu? Apa aku kelihatan segitu desperate-nya? Hah? Aku kan galak, jutek, tegas. Kok ya masih ada yang berani suka? Aneh banget. Adam hanya tersenyum, menatap wajah istrinya yang masih kesal. Ya, berarti mesti kamu galak. Hatimu baik. Orang bisa lihat itu. Makanya ada yang suka. Halah, baik apanya? Aku kan suka ngomel. Tapi kan kamu selalu nolong orang. Meskipun sambil ngomel. Cecil mendelik, tapi pipinya sedikit memerah. Mungkin kamu gak pernah sadar. Inilah yang membuat aku jatuh cinta sama kamu. Bisik batin Adam. Mereka mampir ke restoran seafood tak jauh dari hotel. Adam memesan beberapa hidangan, tapi Cecil malah rewel. Enggak, aku gak mau itu. Mau lobster aja. Lagi pengen. Adam tertawa kecil. Istriku kalau pengen sesuatu harus dituruti. Baiklah, lobster. Mereka makan dengan santai. Cecil tampak menikmati, tapi setelah beberapa suapan, wajahnya mendadak pucat. Tangannya lemas, sendok jatuh ke meja. Mas! Suara Cecil lirih. Adam langsung panik. Sayang, kamu kenapa? Ia segera berdiri,
menahan tubuh istrinya agar tidak jatuh. Apa aku keracunan? Kita ke klinik sekarang. Di klinik, dokter memeriksa Cecil dengan teliti. Hasilnya membuat ruangan itu hening. Dokter Adam, Bu Cecil. Ujar dokter yang memeriksa, tersenyum. Selamat ya, istri Anda hamil. Cecil terbelalak. Hamil? Adam terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak bisa berkata-kata. Dokter mengangguk. Ya, kehamilannya masih sangat muda. Tapi kondisinya sehat. Tolong jaga baik-baik. Cecil menutup mulut dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Adam masih terdiam, menatap istrinya. Lidahnya benar-benar keluh sekarang. Aku hamil, Dokter Adam. Suara Cecil parau. Adam meraih tangan istrinya, menggenggam erat. Mereka hanya bisa saling tatap, dalam diam. Air mata Cecil jatuh, begitupun dengan Adam. Dokter itu mengangguk. Cecil tersengal, Adam memeluk. Tanpa ada kata yang keluar, tidak ada. Bab ke-335. Ini semua gara-gara lu. Kok lu malah nyalahin gua? Sih, emang gara-gara lu. Kalau enggak bakalan kita nyuci piring sablek gini. Mata Zayan melotot, tangannya sudah mengangkat piring. Tapi, suara Deheman membuatnya langsung kicep. Hin, Masian. Ingat ya, Simbo ngawasin nih. Siap lapor sama Bu Zizi dan Pak Eri. Zayan nyengir sambil menoleh. Enggak lah, Mbok. Tadi kan, cuma bercanda doang. Iya. Mbok percaya kok. Mas Ian gak mungkin bakal nakalin Bazara. Mbok Sum tersenyum. Zayan juga ikut tersenyum, walau tak ikhlas. Sedangkan Zara tersenyum puas. Syukurin, bisik gadis itu. Suara piring beradu kembali terdengar di dapur. Zayan dan Zara masih sibuk dengan tugas yang diberikan Mama Zizi. Walau awalnya mereka terlihat patuh, sebenarnya hati keduanya penuh dengan saling sindir. Ian, jangan pecahin piring papa. Loh, nanti Mama marah. Zara menatap sini sambil mengelap sendok. Zayan melirik, lalu tersenyum nakal. Spons penuh busa di tangannya mendadak diperas lebih keras. Cipratan busa putih langsung muncrat ke wajah Zara. Ups, sorry, Dek. Nggak sengaja, nih. Zayan menahan tawa. Maaf. Zara ternganga. Wajahnya belepotan busa, rambut depannya juga basah. Zayan. Suaranya melengking. Hehehe. Kan udah gua bilang gak sengaja tadi. Enggak sengaja. Loh. Maaf ya. Dimaafin gak? Maafin dong. Ujar Zayan sambil menaik turunkan alisnya. Zara menggeram. Ia cepat-cepat mengambil gayung kecil, mencelupkan ke baskom sabun, lalu pura-pura menjatuhkan isinya. Cipratan busa mendarat tepat di baju Zayan. Ups juga. Ya bang? Gak sengaja. Senyumnya penuh kemenangan. Zayan mendesis. Jeti-jeti perang. Ya? Keduanya mulai saling balas. Zayan menyipratkan sabun dari spons, Zara membalas dengan gayung. Piring yang harusnya dibilas Jeti korban cipratan. Lantai mulai licin, sendok jatuh, gelas hampir terpeleset. Astagfirullah, iki bocah kok malah perang sabun. Mbok Su menepuk dahinya. Ia mencoba menghentikan, tapi keduanya makin kalap. Zara teriak sambil menggayung.
balasannya ini. Zian menyemprotkan air dari selang keran. Air bercampur sabun melayang ke wajah Zara, membuat gadis itu menjerit sekaligus tertawa. Zian! Zara! Suara keras tiba-tiba menggema dari pintu. Keduanya langsung kaku. Zizi berdiri dengan wajah merah menahan marah. Tangannya terlipat di dada, tatapannya tajam menusuk. Apa-apaan ini? Dapur jadi kayak kolam renang? Bu Zizi, tadi Mbok udah coba melerai. Jelas si Mbok Sung mendekat. Mbok Sung ke kamar aja, istirahat. Mereka memang harus diawasi sama mama papanya. Zizi melirik tajam pada kedua anak kembarnya. Heran saja, padahal Ryan bisa kalem. Kenapa kedua anaknya yang ini malah petakilan? Padahal, mereka lahir dari rahim dan waktu yang hampir bersamaan. Zian cepat-cepat menyembunyikan spons. Secara buru-buru menaruh gayung. Mah, tadi itu cuma... Zian mencoba menjelaskan. Cuma-cuma apaan? Kalau satu piring pecah, kalian dua-duanya siap nggak dapat uang jajan sebulan? Apa? Mah, jangan dong. Kali ini, keduanya kompak. Zizi menunjuk lantai. Cepat pel semua. Jangan ada noda sabun bersisa. Nggak kasihan apa kalian sama Mbah dan Simbo? Mereka udah bantuin Mama beberes rumah. Kalian malah bertingkah. Zara meringis. Iya, Mah. Zian menunduk. Siap, Mah. Zizi masih menggerutu sambil keluar, meninggalkan dua bersaudara itu yang hanya bisa saling melotot. Tapi setelah pintu tertutup, mereka malah cekikikan kecil. Dasar, Ian. Sialan banget, bikin gua kena marah juga. Zara mengusap pipinya. Lah, elu yang mulai. Zian membelah diri. Lu yang mulai, Yan. Tadi yang ciprat sabun ke muka siapa? Elu. Mereka kembali ribut kecil, tapi dalam hati, keduanya merasa ada kesenangan tersendiri. Gua kan udah bilang gak sengaja. Dodo. Beberapa hari kemudian, Zara duduk di kamarnya, menatap layar ponsel. Di kepalanya, nama Ken berputar-putar. Sekretaris papa yang ganteng. Sejak pertama kali melihat Ken, Zara diam-diam menyimpan banyak rasa. Kalau Kak Ken itu beneran pelangi, kan bisa bahaya. Selain papa yang terancam, gue juga. Oh, tidak. Please, jangan dong. Gumamnya. Lalu menutupi wajah dengan tangan. Baiklah, gue nggak bisa begini. Gue harus memastikan papa aman dari sergapan pelangi. Oke. Gue akan membuntuti Kak Ken. Demi papa. Tekadnya. Kesempatan datang sore itu. Zara melihat Ken keluar dari rumah setelah mengantarkan dokumen untuk papa. Dengan cepat, ia menyambar jaket, helm, dan kunci motor listriknya. Bilang ke mama beli es krim. Bisiknya sambil kabur pada Mbak yang kebetulan sedang di garasi. Iya, Mbak Sarah. Hati-hati. Ia mengikuti mobil Ken dari jauh. Jalanan sore cukup ramai, tapi Zara tetap berusaha menjaga jarak aman. Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah kafe modern. Zara memarkir motornya di seberang jalan, lalu mengintip dari balik pohon. Matanya melebar. Ken turun dengan baju formal rapi, wajahnya tenang, lalu disambut seorang wanita. Wanita itu cantik, berambut panjang bergelombang, memakai gaun warna biru kombinasi pas badan, dan senyumnya menawan. Bahkan bisa dibilang seksi. Mereka berjalan masuk bersama, si wanita merangkul lengan Ken mesra. Dari kaca besar kafe, Sarah bisa melihat mereka duduk berhadapan. Wanita itu menyodorkan sebuah map, lalu mereka berbincang serius. Tapi sesekali, tawa terdengar, dan jarak mereka begitu dekat. Kenapa mereka kelihatan mesra gitu? Zara menggenggam helmnya erat. Katanya,
Kak Ken nggak pacaran dan belum punya istri. Tapi, rasanya ada sesuatu yang menohok di dadanya. Perasaan cinta yang selama ini ia simpan, tiba-tiba retak. Apa selama ini dia bohong? Tapi, dia terlihat baik. Atau, sebenarnya, dia baru pacaran. Mereka baru dekat. Suaranya lirih, matanya berkaca-kaca. Pikirannya terus menduga-duga. Zara menunduk, lalu buru-buru berbaik. Ia tak sanggup melihat lebih lama. Motor listriknya melaju cepat, seakan ingin menjauhi kenyataan yang barusan ia lihat. Sesampainya di rumah, Zara memarkirkan motor dengan lesu. Zayan yang juga baru pulang, langsung tersenyum lebar dan meletus balon di depan wajah Zara. Ia sudah bersiap, tapi rupanya Zara hanya melirik lemas dan lanjut jalan. Zayan merasa aneh, tapi dia tak mau berhenti. Masih lanjut coba lagi mengganggu adik kembarnya. Kali ini dia berjalan sambil menabrak lengan Zara. Zayan sudah nyengir, tapi langsung surut karena Zara seperti tak punya semangat hidup. Dirinya begitu saja. Zayan hanya bisa menggaruk kepala. Aneh, kenapa dia? Zara masuk ke kamar tanpa bicara. Wajahnya muram, hatinya perih. Ia menutup pintu pelan, lalu meringkuk di atas kasur, menatap langit-langit. Kenapa sakit banget ya? Kak Ken, apa benar kamu sudah punya pacar? Bayangan Ken yang begitu lembut dan mesra pada wanita seksi tadi membuat Zara kembali patah hati dan menangis. Air matanya menetes pelan. Ia tak ingin ada yang tahu. Di luar kamar, Zayan terpaku di depan pintu. Bingung. Aneh. Sampai tak tahu harus berbuat apa. Aneh. Aneh banget. Apa dia kesambet ya? Tak ada jawaban. Zayan mengernyit. Ia berdiri bengong cukup lama. Tiba-tiba Ryan lewat. Melihat kembarannya berdiri canggung di depan pintu Zara. Ngapain, Yan? Tanya Ryan sambil membawa buku. Zara. Zayan menggaruk kepala. Aneh banget. Biasanya cerewet kayak nenek sihir. Gua godain dikit aja udah ngamuk. Tapi tadi pulang-pulang langsung masuk kamar. Tim. Enggak nyaut. Ryan ikut melirik pintu kamar Zara. Serius? Biasanya kalau kamu ganggu dia, rumah bisa kayak pasar. Ini malah sepi. Iya. Aneh banget, kan? Zayan menarik napas. Gua malah jadi khawatir. Gimana kalau dia sampai kesambet setan? Ryan mengangguk pelan. Kalau sampai Zara dim, berarti ada sesuatu yang serius. Mungkin dia lagi sedih. Sedih apaan? Ryan mencita kepala Zayan. Dasar nggak peka. Lu mau ngapain? Tahan Zayan saat Ryan hendak masuk. Tangan sudah menyentuh handle pintu. Masuk, nanyain lah. Lah, Ila yang malah nggak peka. Biarin dulu lah. Gimana kalau dia bundir? Hah? Gila lu. Tapi, wajah keduanya menegang. Mereka langsung buru-buru masuk membuka pintu. Zara, lu nggak apa-apa? Kan? Bab 300